Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari tulisannya Lamistik. Sebuah kisah yang berjudul Persugihan Angkringan Sate Mayit. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Di tengah hiruk pikuk kota yang tidak pernah tidur, berdiri sebuah angkringan yang telah melegenda. Letaknya strategis di sudut jalan utama yang selalu dipenuhi lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki. Sejak sore tempat itu sudah mulai dipadati pengunjung. Angkringan ini bukan sekedar warung tenda biasa. Ia telah menjadi ikon di kota ini. Tempat berkumpulnya berbagai kalangan, dari mahasiswa yang sekedar mencari tempat murah untuk mengerjakan tugas, pekerja kantoran yang melepas lelah setelah seharian beraktivitas, hingga seniman jalanan yang kerap menunjukkan bakat mereka. Di sudut angkringan, menu di angkringan ini sederhana, tetapi selalu menggugah selera. Nasi kuning dengan berbagai pilihan lauk, sate usus gorengan, hangat serta aneka minuman seperti wedang jahe, teh manis dan kopi hitam panas menjadi andalan. Harganya yang bersahabat membuat siapapun betah berlama-lama di sini. Selain itu, suasana angkringan ini juga yang membuatnya istimewa. Bangku kayu panjang berjajar rapi, sementara lampu tamaram dari lampion-lampion kecil memberikan kesan hangat dan akrab. Terkadang alunan musik akustik dari musisi jalanan semakin menambah kenyamanan bagi para pelanggan. Percakapan hangat terjadi di setiap meja, mulai dari obrolan santai hingga diskusi serius tentang politik, ekonomi, atau bahkan filosofi. Hidup keberhasilan angkringan ini tidak lepas dari tangan dingin pemiliknya, Pak Seno, seorang pria parubaya yang ramah dan penuh semangat. Setiap malam ia turun langsung menyapa pelanggan, mengingat pesanan langganannya, dan sesekali berbincang dengan mereka. Sikapnya yang rendah hati dan bersahaja membuat angkringan ini lebih dari sekedar tempat makan. Tempat itu juga sudah menjadi ruang kebersamaan. Omsetnya pun tidak main-main, bisa menghasilkan jutaan rupiah. Sebuah angka yang luar biasa untuk sebuah warung kaki lima. Namun Pak Seno lebih dari sekadar keuntungan. Angkringan ini adalah tempat di mana banyak cerita lahir, persahabatan terbentuk, dan mimpi-mimpi anak muda didiskusikan di bawah langit malam yang berbaur bintang. Dimas dan teman-temannya sering nongkrong di angkringan itu. Bagi mereka, itu bukan sekadar tempat makan, melainkan tempat berkumpul, berbincang, dan melepas penat. Setelah seharian beraktivitas, malam itu angin tertiup lembut, membawa aroma sedap dari berbagai hidangan yang siap dibakar. Suasana bara yang mendesis terkena lelehan lemak menambah sensasi khas angkringan, menggoda siapa saja yang lewat untuk mampir dan mencicipi hidangan yang tersedia. Dimas, Reja, Andi, dan Fajar memilih duduk lesehan di atas tikar yang digelar di pelataran angkringan. Di depan mereka sudah tersaji berbagai makanan yang menggiurkan. Sate jeroan tersusun rapi di atas piring kecil dengan tusukan-tusukan berisi ati, pelak, dan usus yang sudah mengkilat terkena olesan kecap manis. Andi mengambil satu tusuk jeroan dan menggigitnya perlahan. Teksturnya sedikit kenyal dengan rasa gurih yang meresap sempurna. Wah, ini beneran enak ya bumbunya, gak cuma di luar tapi sampai ke dalam, ucapnya sambil menikmati setiap gigitan. Reja pun memilih lauk tambahan mengangguk setuju. Apalagi kalau dicocol ke sambal kecap, ini enak banget, ujarnya sambil mencelupkan potongan sate ke dalam mangkuk kecil berisi kecap manis yang sudah dicampuri irisan cabai rawit dan bawang merah. Di sisi lain, Fajar sudah sibuk dengan nasi kucingnya. Porsinya memang kecil, tapi cukup untuk menemani santapan sate dan gorengan. Dia mengambil satu bungkus nasi kucing dengan lauk teri pedas dan sambal, lalu menyuapnya ke mulut. Rasa nasi hangat bercampur dengan gurihnya teri dan pedasnya sambal langsung membuat memelek. Simpel tapi nagih, gumamnya puas. Tidak lupa mereka juga memesan gorengan berbagai pelengkap untuk mengimbangi semua kelezatan itu.
Mereka menyeruput wedang jahe yang masih mengepulkan uap. Ini minuman wajib kalau nongkrong di angkringan. Hangat, manis, pas. Ada rasa pedas jahenya yang bikin badan enak. Mereka pun tersenyum puas. Di antara obrolan dan gelak tawa, mereka pun disajikan hidangan di depan mereka. Keringan ini memang sederhana, hanya warung tenda dengan penerangan sederhana, tetapi kehangatan suasananya tidak tergantikan. Rasa makanan yang khas dan suasana kebersamaan membuat mereka selalu ingin kembali. Setiap gigitan seolah membawa mereka ke dalam kenangan-kenangan manis yang kelak akan mereka ingat dengan penuh nostalgia. Setelah puas menikmati makan malam di angkringan, Dimas dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dengan langit kelam tanpa bintang. Entah kenapa ada perasaan aneh yang menggelayuti hati mereka, namun rasa kantuk yang menyerang membuat mereka tidak terlalu memikirkannya. Saat kepala mereka menyentuh bantal, sesuatu yang menyeramkan terjadi. Reja bermimpi sendirian di sebuah jalan setapak yang gelap. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan besar yang batangnya hitam seperti hangus terbakar. Angin berdesir pelan membawa suara bisikan entah dari mana datangnya. Tinggalkan sesuatu, tinggalkan sesuatu. Reja menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi tidak ada siapapun. Langkahnya semakin cepat, tetapi suara bisikan itu terus mengikuti, semakin lama semakin jelas. Tiba-tiba dari kejauhan muncul sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang berantakan menutupi wajahnya. Dia berdiri di diam, tubuhnya sedikit bergoyang seperti boneka yang digantung di angin. Reja menahan napas, lalu perempuan itu dalam sekejap berlari ke arahnya dengan kecepatan yang tidak wajar. "Jangan ikuti aku, jangan!" teriak Reja panik dan berlari sekencang-kencangnya. Tapi semakin dia berlari, semakin dekat suara napas berat perempuan itu di belakangnya. Hingga akhirnya tangan dingin itu mencengkram bahunya. Reja terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya gemetar hebat. Andi juga bermimpi yang sama. Ia berada di sebuah warung angkringan yang kosong. Semua lampu temaram dan suara malam terdengar. Langit begitu mencekam. Hanya ada satu orang di sana. Seorang perempuan berbaju putih duduk di bangku kayu membelakanginya. Punggung perempuan itu bergerak naik turun, seolah sedang terisak. Andi menelan ludah. "Mbak, kenapa nangis?" Tidak ada jawaban. Dia memberanikan diri untuk melangkah mendekat. Tetapi begitu kakinya hanya berjarak 1 meter darinya, perempuan itu tiba-tiba berhenti menangis. Perlahan kepalanya menoleh, tapi bukan ke kanan atau ke kiri. Kepalanya menoleh ke belakang berputar 180 derajat. Matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan mulutnya sobek lebar hingga ke pipi, memperhatikan gigi-gigi tajam yang tidak beraturan. Andi tidak bisa bergerak, badannya kaku seperti tertanam di tanah. Perempuan itu tersenyum lebar, lalu berbisik, "Kenapa tidak tinggalkan sesuatu?" Dalam sekejap wajahnya mendekat, cepat ke arah Andi. Andi terbangun dengan napas memburu, dadanya naik turun. Dia merasakan itu benar-benar dingin, hampir seperti baru saja keluar dari kulkas. Sedangkan Pajar bermimpi berada di kamarnya sendiri, lalu redup, tetapi semua terasa begitu nyata. Ia melirik jam di dinding pukul 3 pagi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di jendela kamarnya. Jantung Pajar berdegup kencang. Tangannya gemetar saat menarik selimutnya lebih erat. Dengan enggan dia menoleh ke arah jendela. Di balik kaca terlihat sosok perempuan berbaju putih berdiri diam. Rambutnya acak-acakan menutupi wajahnya. Tapi sesuatu yang lebih menyeramkan membuat Pajar hampir menjerit. Tangannya memiliki jari yang panjang dan kurus dengan kuku hitam yang tajam, dan perlahan-lahan jari-jari itu mulai mengetuk kaca lebih keras, lebih cepat dan lebih liar. Kaca bergetar dan tiba-tiba perempuan itu menempelkan wajahnya di jendela. Wajahnya pucat, matanya hanya rongga hitam yang dalam dan bibirnya berlumuran darah. "Pajar, kamu lupa sesuatu." Pajar ingin berteriak, tetapi suara tidak keluar. Dia ingin bangun, tapi tubuhnya terasa berat.
Sosok itu mulai merangkak naik ke jendela seperti laba-laba. Kukunya mencangkar kaca hingga menimbulkan suara mengerikan. Saat perempuan itu hampir membuka jendela, Fajar terbangun dengan keringat bercucuran. Tubuhnya menggigil, dia benar-benar ingin menangis. Ketika temannya Dimas, dia langsung mengirim pesan ke grup WhatsApp dengan tangan gemetar. "Bro, gue mimpi seram banget. Ada perempuan putih ngejar gue. Gue juga, mukanya hancur dan kepalanya bisa muter," balas Andi. Melihat dua pesan temannya, Fajar pun ikut membalas. "Bro, dia ada di jendela gue semalam. Ini bukan cuma mimpi, kan?" Dimas membaca pesan itu sambil menelan ludah. Pagi itu Dimas terbangun dengan perasaan gelisah. Semalam grup WhatsApp mereka dipenuhi cerita mimpi buruk yang dialami Reja, Andi, Fajar. Ketiganya bermimpi dikejar oleh sosok perempuan berbaju putih yang menyeramkan, seolah ingin menerkam mereka. Awalnya Dimas mengira ini hanya kebetulan, mungkin karena mereka baru saja makan malam bersama dan otak mereka menciptakan ilusi dari percakapan tentang perempuan misterius di angkringan. Namun saat ia membuka ponselnya, matanya terbelalak. Grup mereka penuh dengan pesan-pesan yang membuat bulu kuduk. "Bro, gue gak enak badan gue panas dingin, kepala gue pusing," keluh Reja. "Sama, gue juga pusing, parah, badan gue juga dingin, gue kagak bisa bangun dari tempat tidur, beneran semua badan gue sakit," tambah Fajar. Ia mengerit, ini bukan mimpi. Kebetulan 3 orang mengalami mimpi buruk yang sama, lalu bangun dalam kondisi sakit parah. Ada sesuatu yang janggal. Tanpa pikir panjang, Dimas segera mengenakan jaket dan pergi ke kos-kosannya Reja karena tempat itu yang paling dekat. Sesampainya dia di depan kos-kosan, dia melihat bapak kos duduk di teras dengan wajah yang cemas. "Pak, katanya Reja sakit. Bapak sudah tahu?" tanya Dimas dengan napas sedikit tersengal. Ayah Reja menghela napas panjang. "Dari pagi dia demam tinggi, badannya dingin, tapi dia keringetan terus. Katanya semalam dia mimpi buruk." Dimas langsung masuk ke dalam kamar dan menemukan sahabatnya berbaring di atas kasur dengan wajah yang pucat, mata yang sayu, dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Walau sudah diselimuti tebal. "Loh, kenapa bro?" tanya Dimas mendekati Reja. Reja membuka matanya dengan lemah. Gua gak tahu. Rasanya kayak ada yang neken badan gua. Kepala gue berat banget." Dimas menelan ludah. Perasaan tidak enak semakin kuat. Segera setelah itu, ia menelpon Andi dan Fajar. Setelah mendengar suara mereka di telepon, ia makin yakin bahwa sesuatu tidak wajar sedang terjadi. Suara mereka sama-sama terdengar lemah, penuh kesakitan. Dimas pun akhirnya mengajak ayah Reja untuk membawa ketiga temannya ke rumah sakit. Dengan susah payah mereka mengangkat tubuh Reja ke dalam mobil, lalu bergegas menjemput Andi dan Fajar yang juga kondisinya sama. Dalam perjalanan Dimas hanya diam dengan pikiran berkecambuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan perempuan tua di angkringan? Atau ada sesuatu yang kami lakukan tapi tidak kami sadari? Sesampainya di rumah sakit, para perawat segera membawa Andi Fajar ke ruang pemeriksaan. Dimas menunggu di luar dengan perasaan was-was. Ia mondar-mandir di lorong rumah sakit, menunggu kabar dari dokter. Setelah hampir 1 jam, akhirnya seorang dokter keluar dari ruangan pemeriksaan dengan ekspresi bingung. Ya, Dimas segera menghampiri. "Iya dok, gimana keadaan mereka?" Dokter itu nampak ragu sejenak. Sebelum menjawab, "Secara medis kami tidak menemukan penyakit apapun. Tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada kelainan di darah mereka. Tekanan darah mereka semua normal, baik-baik saja." Dimas mengerit. "Tapi dok, mereka demam tinggi, badan lemas, bahkan gak bisa bangun dari tempat tidur." Dokter menghela napas. "Saya juga heran. Secara medis mereka sehat, tapi mereka mengeluhkan kelelahan ekstrim dan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Jika kondisinya tidak membaik, mungkin ini ada hubungannya dengan faktor psikologis." Dimas terdiam. Dia tidak bisa menerima penjelasan itu. Ini bukan sekedar stres atau kelelahan. Ini sesuatu yang lebih dari itu.
Dimas benar-benar tidak bisa tenang. Setelah kejadian di rumah sakit tadi, suara ketukan di jendela, bisikan misterius, dan sosok menyeramkan yang mereka lihat tadi bukanlah hal yang biasa. Bisa dibiarkan begitu saja. Ditambah lagi, dokter tidak menemukan penyakit apapun pada Reja, Andi, dan Fajar. Tetapi kondisi mereka semakin melemah. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Dimas memutuskan membawa ketiga temannya ke kosannya. Ia berpikir mungkin jika berada di tempat yang lebih akrab, mereka bisa merasakan lebih nyaman dan cepat pulih. Dengan bantuan ayah Reja, mereka membawa ketiga temannya keluar dari rumah sakit dan langsung menuju kos-kosan Dimas. Namun semenjak memasuki gerbang kosan, perasaan aneh kembali muncul. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara gesekan dedaunan yang bertiup angin yang terdengar sama-sama. Dimas merasa dadanya semakin sesak, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Yang terpenting adalah memastikan ketiga temannya bisa beristirahat dengan tenang. Setelah masuk ke kamar, segera ia menyiapkan tempat tidur. Ia membiarkan tidur di kasurnya, sementara Andi dan Fajar tidur di kasur lipat yang ia gelar di lantai. Meskipun mereka tampak lemas, setidaknya kini mereka bisa berbaring lebih nyaman. "Bro, kalian istirahat saja dulu ya. Kalau butuh sesuatu, bangunin gue aja," ucap Dimas terdengar tenang. Meskipun hatinya sendiri berdebar kencang. Ketiga temannya hanya mengangguk lemah sebelum akhirnya terlelap. Dimas duduk di kursi dekat tempat tidur, mengawasi mereka. Ia berpikir untuk tetap terjaga, tapi rasa lelah mulai merayapi tubuhnya. Tanpa sadar ia pun ikut terlelap, dengan ponsel masih tenggelam di tangannya. Entah sudah berapa lama ia tertidur, tetapi ia tiba-tiba terbangun karena suara rintihan pelan. Matanya yang masih mengantuk langsung terbuka lebar saat mendengar suara itu berasal dari tempat tidur Reja. Andi dan Fajar mulai mengigau. "Jangan, tolong, jangan kejar aku." Suara Andi bergetar di antara gumaman tidurnya. Fajar lebih parah, tubuhnya menggeliat gelisah seperti seseorang yang sedang berusaha kabur dari sesuatu. Napasnya memburuk dan keringat deras mengalir di dahinya. Namun yang paling mengerikan adalah Fajar. Dalam tidurnya ia tiba-tiba mengangkat kedua tangan, mencekik lehernya sendiri. Dimas terperanjat, kedua mata Fajar tetap tertutup, tetapi tangannya mencengkram lehernya sendiri dengan kuat, seolah ada sesuatu yang berusaha mencekiknya dari alam mimpi. "Fajar, bro, bangun bro, bro." Dimas langsung mengguncang tubuh sahabatnya, tapi Fajar semakin erat mencengkram lehernya. Bibirnya bergerak-gerak, seolah ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dimas dengan panik menampar pipi Fajar berkali-kali. "Fajar, bangun! Fajar, bangun bro!" Bukan hanya Fajar, Reja dan Andi juga mulai menggeliat-geliat. Mereka menggumam sesuatu yang tidak jelas, tapi suaranya terdengar seram, seperti suara seseorang yang tersedak dalam ketakutan. Dimas mengguncang tubuh mereka satu persatu, hingga akhirnya ketiganya terbangun bersamaan. Saat mereka membuka mata, wajah mereka tampak kosong. Mata mereka menelotot tanpa ekspresi, seperti orang yang tidak sepenuhnya sadar dari tidur. "Reja, Fajar, Andi, sadar bro, ini gue Dimas." Ketiganya tidak langsung merespon. Mereka hanya duduk diam dengan napas tersengal-sengal. Tatapan mereka mosong ke arah dinding. Dimas merasa dadanya semakin sesak. Ia mencoba mengguncang bahu Fajar dengan lebih kuat. "Sadar bro, ini udah bangun kan?" Reja akhirnya berkedip beberapa kali. Dia menoleh ke arah Dimas dengan matanya yang mulai fokus. Gua di mana?" Suaranya serak dan gemetar. Dimas menghela napas lega meskipun tubuhnya masih gemetar. "Ini di kosan gue. Barusan lu ngigo bro. Gue tadi mencekik leher lu sendiri." Fajar mengerutkan kening, lalu perlahan ia mengusap lehernya. Matanya terbelalak saat ia merasakan bekas merah di kulitnya sendiri. Reja dan Andi juga mulai sadar sepenuhnya. Tatapan mereka yang kosong kini sudah mulai dipenuhi ketakutan. Gua mimpi buruk lagi," ujar Andi dengan suara bergetar. Reja mengangguk cepat. "Gua juga, dan di mimpi yang sama, perempuan berbaju putih itu."
Fajar tampak semakin pucat. Dia ada di belakang gua. Gue bisa merasakan napasnya di tengkuk gua. Dia ketawa terus bilang sesuatu. Dimas menelan ludah. Dia bilang apa? Fajar memejamkan matanya. Tubuhnya gemetar. Kalian sudah mengambil sesuatu yang bukan milik kalian. Ruangan seketika menjadi sunyi. Angin malam berdesir melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Dimas bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa maksud dari kata-kata itu? Apa yang telah mereka ambil? Dan yang lebih penting lagi, apa yang sebenarnya mengincar mereka? Malam semakin larut, tetapi keadaan Reja, Andi, Fajar justru semakin memburuk. Wajah mereka semakin pucat, keringat mengalir deras, dan napas mereka tersengal-sengal. Dimas benar-benar panik sejak tadi. Tubuh mereka menggigil hebat, seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti energi mereka. Bahkan dari mulai merintih kesakitan sambil memegangi dadanya. Gue gak kuat. Suaranya terdengar lirih dan penuh penderitaan. Dimas tidak bisa tinggal diam. Dia merasa ini bukan lagi sekedar sakit biasa. Ini bukan demam atau kelelahan. Ini sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang ia harus relakan. Sesuatu sebelum semuanya terlambat. Tiba-tiba teringat satu tempat. Masjid dekat kosan. Ya, malam ini masjid itu sedang mengadakan pengajian. Ia sering melihat ustadz dan beberapa jemaah berkumpul untuk membaca doa Al-Quran dan berzikir bersama. Jika ada di satu tempat yang bisa membawa ketenangan dan perlindungan, yaitu adalah rumah Allah. Tanpa pikir panjang, Dimas bangun. Dia segera memakai jaket dan membangunkan ketiga temannya. Bangun bro, kita harus pergi dari sini sekarang. Andi menatapnya dengan mata yang berat. Kemana? Ke masjid. Mereka bertiga saling bertatapan. Mata mereka masih menyeratkan ketakutan, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Dengan tubuh lemah dan kaki yang nyaris tidak kuat menopang, mereka berempat akhirnya keluar dari kosan. Angin malam bertiup dingin, menusuk hingga ke tulang. Langit gelap tanpa bintang seakan memapah kesan mencekam yang menyelimuti di perjalanan mereka. Namun hal yang paling membuat Dimas bergidik ngeri adalah sejak mereka keluar dari kosan, ia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah, terasa begitu berat, seperti ada beban yang tidak terlihat yang menekan mereka. Bahkan setiap kali angin berhembus, Dimas bisa mendengar bisikan sama, suara yang lirih namun jelas, seperti seseorang tertawa pelan di kejauhan. Jangan pergi, kalian milikku. Dimas menoleh ke arah kanan dan kiri dengan panik. Matanya mencari sumber suara itu, tetapi yang ia lihat hanyalah ganggangan gelap dan bayangan pohon yang bergoyang tertiup angin. Langkah mereka semakin cepat. Reja, Andi, dan Fajar juga berusaha mengikuti, meskipun tubuh mereka semakin lemah. Setiap langkah terasa seperti perlombaan melawan sesuatu yang tidak terlihat. Akhirnya, setelah berjalan beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mereka tiba di masjid. Cahaya dari dalam masjid menyambut mereka, memberikan sedikit ketenangan. Suara lantunan ayat suci Al-Quran terdengar menggema dari dalam, memberikan rasa aman yang sejenak menghapus ketakutan mereka begitu masuk. Dimas segera mencari seseorang yang bisa mereka mintai bantuan. Matanya langsung tertuju pada seorang ustadz yang sedang duduk bersama beberapa jemaah mendengarkan kajian yang masih berlangsung. Dimas tanpa ragu berjalan tergesa-gesa. Mereka, Ustadz, maaf mengganggu, saya butuh bantuan. Suaranya bergetar. Dengan napas yang tersengal-sengal, Ustadz yang tengah berbicara langsung menghentikan kajian dan menatap Dimas dengan wajah heran. Beberapa jemaah juga memperhatikan Dimas. Ada apa nak? Tanya Ustadz dengan tenang. Dimas lalu menoleh ke arah Fajar, Reja, dan Andi yang terkulai lemas di teras masjid. Namun napas mereka terlihat semakin memburuk dan wajah mereka tampak lebih pucat dan lemah dari sebelumnya. Dimas menelan ludah, lalu dia menceritakan semuanya tentang angkringan malam itu, tentang mimpi buruk yang terjadi pada mereka, dan juga tentang bisikan-bisikan yang mereka dengar.
tentang bagaimana mereka mengalami rasa sakit yang begitu aneh dan tanpa sebab. Juga tentang ketukan jendela dan bisikan yang ada di rumah sakit. Saat Dimas bercerita, sang ustadz mendengarkan dengan begitu serius, dan dia menatap tajam seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Setelah Dimas bercerita, ustadz itu pun menarik napas panjang. Lantunan ayat suci menggema di masjid, seakan memecah kesunyian. Sang ustadz duduk di hadapan Reja, Andi, dan Fajar yang kini tambah semakin lemah. Napas mereka tersengal-sengal. Keringat dingin bercucuran membasahi wajah pucat mereka, dan tubuh mereka bergetar hebat seolah sedang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Dimas menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Seumur hidup ia belum pernah menyaksikan kejadian seperti ini. Tangannya menggenggam kain sarungnya erat, sementara beberapa jemaah lain ikut duduk melingkar memegang tasbih dan terus berzikir mencoba membantu dengan doa. Sang ustadz mulai merapalkan ayat-ayat ruqyah dengan suara lantang. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Ayat kursi, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Setiap kata yang dilantunkan bagaikan cambuk bagi sesuatu yang bersemayam di dalam tubuh ketiga temannya. Dan tiba-tiba Fajar menjerit kencang. Tubuhnya melengking ke belakang dengan cara yang tidak wajar. Seakan ada kekuatan yang tidak kasat mata yang menariknya. Matanya melotot lebar, tetapi yang mengerikan, bola matanya kini berubah hitam pekat, tanpa ada putih sedikit pun. Andi dan Reja tidak lebih baik. Mereka mulai meronta-ronta, memegangi perut mereka dengan ekspresi penuh kesakitan. Wajah mereka mendegang, urat-urat leher menonjol seperti tali yang hampir putus. Andi terbatuk keras dan dari mulutnya keluar busa keputihan bercampur lendir kental yang berbau anyir. "Berhenti, tolong, panas, panas." Kali ini Andi merintih, suaranya parau seperti bukan suara miliknya. Ia mencakar-cakar kulit lengannya sendiri, seakan ada sesuatu yang membakar tubuhnya. Dari kukunya yang pendek mulai melukai kulitnya, meninggalkan garis-garis merah yang semakin lama semakin dalam. Reja yang sejak tadi menggigit bibirnya tiba-tiba menjerit memilukan. Kepalanya menunduk ke dada, lalu mengangkat lagi dengan gerakan patah-patah yang tidak manusiawi. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, berusaha berbicara namun terhalang sesuatu yang besar di dalam tenggorokannya. Mata hitamnya menatap tajam ke arah ustadz, dipenuhi amarah yang bukan miliknya. Ustadz terus melanjutkan ruqyahnya. Tangannya kini diletakkan di atas kepala masing-masing. Ia terus membaca surat ruqyah. Surat Al-Baqarah semakin meninggikan suaranya. "Astagfirullah," bisik seorang jemaah dengan suara gemetar. Fajar mengerang keras, tubuhnya berkedut liar, seakan ada arus yang dalam darahnya. Tangan dan kakinya kejang-kejang, kemudian melipat dengan posisi yang mustahil dilakukan oleh manusia. Biasanya punggungnya melengkung ke belakang, hampir membentuk busur, lalu terjatuh terjelembab ke lantai dengan suara dengkuman. Tiba-tiba dari mulutnya keluar suara tawa nyaring, bukan suara Fajar, tapi suara yang menggema seakan berasal dari tempat yang jauh dan gelap. "Kalian tidak akan pernah bisa mengusir kami." Suara itu berbisik penuh ejekan dan kebencian. Ustadz tidak terpengaruh, ia justru semakin mengeraskan suaranya, melafalkan ayat-ayat suci dengan penuh kehusuan. Jemaah semakin kuat berzikir. Suara mereka menyatu dalam lantunan doa yang semakin menggema di seluruh ruangan masjid. Tiba-tiba saja Reja memuntahkan sesuatu cairan kental hitam pekat keluar dari mulutnya, mengeluarkan bau busuk yang menusuk hidung. Dimas langsung menutup mulutnya dengan sarung. Beberapa jemaah langsung mundur, mual melihat pemandangan menjijikan itu. Namun itu belum seberapa. Andi dan Fajar juga mulai muntah-muntah, bahkan cairan hitam tetapi yang lebih mengerikan. Gumpalan daging terlihat seperti sate-sate yang mereka makan di angkringan malam itu. Tetapi sekarang warnanya menjadi pucat keabu-abuan, seperti daging yang sudah membusuk. Mata Dimas melebar, perutnya mual nyaris ikut muntah. Melihat hal itu, "Ya Allah," ucap salah satu jemaah di masjid, yang wajahnya pucat pasi.
Dimas merasa sekujur tubuhnya membeku. Bagaimana mungkin daging yang mereka makan semalam masih ada di dalam tubuh mereka dalam bentuk yang nyaris utuh. Fajar terus muntah hingga tubuhnya bergetar hebat. Tangan dan kakinya menegang. Urat-uratnya menonjol, namun yang paling mengerikan adalah dari mulutnya keluar suara tawa kecil, bukan suara Fajar, tapi terdengar seperti suara seorang perempuan yang terdistorsi, seperti berasal dari dunia berbeda. "Kalian pikir bisa lepas?" Dimas langsung mundur beberapa langkah. Tidak, itu bukan suara Fajar. Itu sesuatu yang lain. Ustadz segera merapatkan telapak tangannya ke kepala Reja, menekan lebih kuat. Ia melanjutkan ruqyahnya. Kini suaranya lebih lantak, lebih penuh kekuatan, dan saat itu juga ketiga temannya menjerit bersamaan. Tubuh mereka melengking ke belakang, kejang-kejang, hebat. Salah satu jemaah perempuan di belakang menutup mulutnya menangis ketakutan. Beberapa jemaah pria menundukkan kepala, semakin kencang berzikir meminta perlindungan Allah. Dimas merasa air matanya hampir keluar. Dia ingin menolong teman-temannya, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Fajar menggigit bibirnya sampai berdarah. Andi mencakar lantai dengan tangannya hingga kuku-kukunya hampir patah. Dan Reja mulai mencakar lehernya sendiri, seolah ingin mengeluarkan sesuatu dari dalam tubuhnya. Ustadz menekan kening mereka lebih keras. "Keluarlah, keluarlah. Atas nama Allah, kau tidak punya tempat di sini. Kembalilah ke tempatmu." Fajar kembali menjerit, tetapi kali ini suaranya berubah lebih berat. "Aku tidak akan pergi." Dimas tersentak. Itu bukan suara Fajar, itu suara lain. Ustadz tidak menyerah. Ia terus membaca ayat-ayat suci dengan lebih lantang, dan akhirnya ketiga temannya jatuh tersungkur ke lantai. Sunyi, hanya suara napas mereka yang tersengal dan isak tangis kecil dari beberapa jemaah yang masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Dimas langsung berlari ke arah mereka. "Fajar, Reja, Andi, lo semua gak apa-apa kan?" Mereka tidak langsung menjawab. Mata mereka terbuka tapi terlihat kosong, seolah masih tersisa sisa-sisa ketakutan yang mendalam dalam benak mereka. Beberapa jemaah membantu mereka duduk. Tubuh mereka gemetar, wajah mereka masih penuh ketakutan. Sang ustadz mengusap kepala masing-masing, membaca doa dengan suara lembut. "Sudah nak, insya Allah mereka sudah tidak mengganggumu lagi." Dimas menghela napas berat. Air matanya akhirnya jatuh dari matanya. Suasana di dalam masjid masih terasa mencekam. Beberapa jemaah yang tadi ikut membantu ruqyah kini duduk terdiam. Wajah mereka masih menyiratkan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap apa yang baru saja terjadi. Andi, Fajar yang masih terduduk lemas. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar. Napasnya tersengal-sengal. Seorang mereka habis lari dari sesuatu hal yang sangat mengerikan. Dimas duduk di samping mereka dengan penuh kecemasan. Ustadz menatap mereka satu persatu dengan sorot mata yang tajam dan serius. "Anak-anak, kalian harus tahu sesuatu." Dimas hanya menelan ludah. Dia mendengar ada sesuatu yang tidak enak dari suara nada Ustadz berbicara. Seperti apa yang akan dikatakan Ustadz berikutnya adalah sesuatu yang lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. "Daging yang kalian muntahkan itu bukanlah daging biasa, itu adalah daging manusia." Ruangan mendadak seketika terasa sunyi. Dimas bisa merasakan kalau suasana di sekitarnya terasa mendadak membeku. Fajar membelalakan matanya. "Apa Ustadz? Maksud Ustadz, kami memakan daging mayat?" Andi segera menutup mulutnya. Wajahnya berubah hijau seperti ingin muntah, tapi tidak ada yang tersisa di perutnya. Fajar yang tadi diam. Tiba-tiba dia menangis terisak. Kepalanya tertunduk, tubuhnya bergetar hebat. "Astagfirullah," gumamnya salah satu jemaah yang dari tadi ikut menyaksikan kejadian ini. Dimas merasa perutnya mual. Bayangan sate jerawan yang mereka makan di angkringan itu kembali berputar di kepalanya. Aroma asapnya, rasa gurihnya yang khas, dan tekstur dagingnya yang lembut. Semua kini terasa menjijikan. Ustadz menghela napas berat, lalu melanjutkan. "Angkringan itu menggunakan persugihan.
Mereka menggunakan ilmu hitam untuk pelarisan perdagangan mereka. Suara Ustadz terdengar tenang, tapi memiliki beban yang berat. Dan salah satu cara persugihan itu bekerja adalah dengan memberi makan pelanggan mereka dengan daging mayat yang digunakan dalam ritual tertentu. Reja, Andi, dan Fajar menutup wajah mereka dengan kedua tangan sambil bergetar tidak percaya. Dimas yang dari tadi diam, akhirnya dia berbicara. "Terus kenapa saya baik-baik saja, Ustadz?" Sang Ustadz menatap Dimas dengan sorot mata tajam. "Kamu tidak memakan sate itu kan?" Dimas mengangguk. Dia waktu itu hanya memakan nasi kucing dan wedang jahe saja. Sementara ketiga temannya lah yang memakan sate jeroan yang terlihat sangat begitu lahap. "Itulah sebabnya yang membuat kamu selamat. Daging itu adalah bagian dari ritual mereka. Barang siapa yang memakannya, maka ia akan menjadi calon tumbal berikutnya." Reja, Andi, dan Fajar semakin pucat. Malam semakin larut, tetapi hawa mencekam masih menyelimuti masjid. Reja, Andi, dan Fajar masih duduk lemas. Tubuh mereka gemetar. Sementara Dimas duduk di samping mereka berusaha menenangkan. Ustadz menghela napas panjang, menatap mereka dengan penuh iba. "Alhamdulillah, sekarang makhluk itu sudah tidak akan mengganggu kalian. Apa yang terjadi tadi, itu adalah bentuk perlawanan mereka untuk mengambil tumbal. Tapi berkat pertolongan Allah, tali tumbal kalian sudah terputus." Mereka mengangkat kepala, menatap Ustadz dengan sorot mata yang penuh harapan. "Jadi kami tidak akan menjadi tumbal, Ustadz?" tanya Fajar dengan suara serak. Ustadz pun mengangguk. "Selama kalian sudah memuntahkan makanan itu, berarti hubungan kalian dengan pesugihan mereka telah terputus. Tapi bukan berarti kalian sudah benar-benar aman." Jantung Dimas berdebar. "Maksudnya Ustadz, sihir dan gangguan makhluk halus tidak akan hilang begitu saja. Mereka bisa mencoba cara lain untuk menakut-nakuti kalian, menanamkan rasa takut agar kalian semakin lemah. Kalau kalian tidak punya perlindungan, bisa saja mereka tetap mengincar kalian." Reja menelan ludah. Andi langsung merapatkan tubuhnya, sementara Fajar masih tambah ketakutan. "Apa yang harus kami lakukan, Ustadz?" tanya Andi. "Kalian harus memperkuat iman dan keyakinan kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat, berbanyak baca Al-Quran, terutama ayat kursi dan surat perlindungan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jangan sampai hati kalian dipenuhi ketakutan, karena rasa takut yang berlebihanmu membuat mereka semakin kuat." Dimas mengangguk paham, sementara ketiga temannya masih tampak ragu dan takut. "Tapi Ustadz, kalau mereka malah mengganggu kami, apa yang harus kami lakukan?" tanya Reja dengan suara bergetar. Ustadz tersenyum lembut. "Jangan pernah melawan dengan ketakutan, lawan dengan keimanan. Jika kalian merasa kehadiran mereka, jangan panik. Segera berwudu, berbacalah doa perlindungan, dan perbanyak zikir. Mereka tidak lebih kuat dari Allah." Dimas merasakan sedikit ketenangan dalam hatinya. Ia menoleh ke arah tiga temannya. "Dengar, kita tidak boleh takut lagi. Kita selamat karena Allah menolong kita. Kita harus lebih rajin ibadah supaya kita tidak mudah diganggu lagi." Andi mengangguk pelan. Reja menarik napas dalam-dalam, dan Fajar yang tadi masih menangis mulai mencoba menenangkan diri. "Mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati, dan yang paling penting, jangan pernah sekalipun kembali ke angkringan itu." Mereka semua menatap Ustadz dengan ekspresi ngeri. "Kembali ke angkringan itu? Tidak akan pernah lagi." Malam itu mereka pulang dengan hati yang masih penuh ketakutan, tapi juga dengan harapan bahwa mereka bisa melewati semua ini. Malam itu menjadi malam paling panjang dan paling mencekam dalam hidup Reja, Andi, Fajar. Setelah melalui ruqyah yang menguras tenaga, tubuh mereka masih terasa lemas, tetapi jauh lebih ringan. Dada mereka sebelumnya tidak ada lagi rasa mual, tidak ada lagi rasa sesak di dada, dan yang paling penting, tidak ada lagi suara bisikan yang menakutkan di telinga mereka. Namun meski tubuh mereka sembuh, hati dan pikiran mereka tidak begitu saja melupakan semua yang terjadi. Saat mereka meninggalkan masjid, suasana jalanan malam terasa begitu berbeda. Pohon-pohon yang biasa tampak biasa saja,
kini terlihat menyeramkan, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Angin malam yang rasanya sejuk kini terasa menusuk tulang, bahkan suara jangkrik pun terdengar lebih nyaring dari biasanya, seakan menyampaikan sesuatu yang tidak biasa. Mereka mengerti. Perjalanan beriringan, Dimas di depan, sementara ketiga temannya berjalan lebih lambat, saling berpegangan seolah takut sesuatu akan menarik mereka dari belakang. Setibanya di kos, mereka semua langsung masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Fajar langsung menjatuhkan diri ke kasur menatap langit-langit dengan mata kosong. Duduk di pojokan kamar, memaruk lututnya, sementara Andi sibuk membaca doa perlindungan berulang-ulang. Takut jika ia berhenti, sesuatu akan muncul lagi. Dimas menghela napas panjang. Dia melihat teman-temannya masih sangat sok. Ia pun duduk di lantai menatap mereka satu persatu. "Kalian gak apa-apa?" tanyanya pelan. Mereka mengangkat wajah, matanya memerah seperti orang yang baru saja menangis. "Gue bener-bener gak nyangka kita bakal ngalamin kayak gini." Andi mengangguk. "Gue pikir tadi kita bakal mati." Suaranya serak masih bergetar. Ketakutan Fajar tiba-tiba berkembang pelan. "Itu semua karena angkringan sialan itu." Semua terdiam. Angkringan itu. Mereka tidak akan pernah lupa bagaimana aroma sate jeroan yang menggoda mereka malam itu. Bagaimana rasanya yang begitu enak sampai mereka tidak bisa berhenti makan. Bagaimana mereka baru menyadari bahwa yang mereka makan bukanlah makanan biasa. "Lu tahu nggak?" Reja bersuara. Suaranya gemetar. "Sekarang kalau gue kepikiran sate itu, rasanya kayak masih ada di tenggorokan. Gue kayak ada sesuatu yang gak bisa gue keluarkan." Fajar menutup matanya erat-erat. "Gue gak bakal makan sate itu lagi seumur hidup." Andi menelan ludah. "Bukan cuma sate. Gue gak mau lagi makan di tempat yang gue gak tahu asal-usul makanannya." Dimas bisa melihat betapa traumanya mereka. Sejak kejadian itu, mereka tidak hanya takut dengan angkringan itu. Mereka takut dengan makanan yang tidak jelas sumbernya. "Apa menurut kita masih bakal diganggu ya?" tanya Andi dengan suara pelan. Dimas menggeleng. "Kata Ustadz, kita udah muntahin makanan itu. Berarti tali pertumbalan itu sudah putus. Kita bakal baik-baik saja. Tapi kenapa gue masih ngerasa dia tuh ada di sudut kamar?" Ucap Reja pelan. Suasana kamar pun kali ini masih merasakan hawa aneh yang sepertinya masih mengintai mereka. "Sudahlah, mulai sekarang kita harus lebih hati-hati. Yang penting kita rajin ibadah. Jangan pernah jauh dari Allah. Itu satu-satunya cara supaya kita gak gampang diganggu lagi." Ketika temannya mengangguk pelan, mereka tahu ini bukan hanya soal angkringan itu lagi. Ini soal bagaimana mereka harus berubah. Malam itu mereka semua tidur dalam keadaan lampu menyala terang. Tidak ada yang berani memejamkan mata terlalu lama. Takut jika kembali mereka bermimpi buruk seperti sebelumnya. Mereka kapok, sangat kapok. Dan satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah lagi kembali ke angkringan itu. Tidak peduli seberapa enak masakan di sana. Tidak peduli seberapa ramai orang yang datang. Mereka tahu, di balik kepulan asap bakaran dan aroma sedap itu, ada sesuatu yang lebih mengerikan dari sekedar rasa lapar. Ada rahasia gelap yang seharusnya tidak pernah mereka ketahui. Minggu berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Meski mereka sudah berusaha melupakan bayangan malam saat mereka kesurupan, muntah daging menjijikan, dan suara mengerikan dari alam mimpi masih sering menghantui. Siang itu Dimas, Reja, Andi, dan Fajar kembali berkumpul di kosan setelah lama tidak bertemu karena kesibukan kuliah dan kegiatan masing-masing, membuat mereka jarang menghabiskan waktu bersama seperti dulu. Namun pertemuan ini terasa berbeda, bukan sekedar nongkrong biasa, melainkan sebuah reuni untuk memastikan bahwa mereka semua baik-baik saja. Mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota, sekedar mencari udara segar dan mengobrol. Namun tanpa disadari, langkah mereka membawa mereka ke sebuah jalan yang terasa familiar, dan di sanalah mereka melihatnya lagi. Angkringan itu masih berdiri kokoh di tempat yang sama, masih ramai dengan pengunjung yang duduk di tikar kecil, menikmati makanan dengan lahap. Asap dari pembakaran mengepul ke udara, menciptakan aroma yang menggoda. Suara orang bercakap-cakap, tawa ringan pelanggan, dan dentingan alat masak
bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang tampak normal, seolah tidak pernah terjadi sesuatu yang aneh. Seolah tempat itu bukanlah sumber dari mimpi buruk mereka. Mereka semua berhenti melangkah. Dimas menelan ludah. Reja dan Andi saling bertatapan. Sementara Fajar langsung menggenggam erat tangannya sendiri, seolah berusaha menahan sesuatu dari dalam diri. "Kok masih rame ya?" gumam Reja pelan. Tidak ada yang menanggapi. Mereka masih sibuk dengan pikiran masing-masing. Andi menarik napas berat. "Gue gak habis pikir, kenapa masih banyak orang yang makan di situ?" Dimas menghela napas panjang. "Mereka nggak tahu, mungkin saja mereka gak akan pernah tahu." Fajar kemudian melangkah mundur. "Gue gak mau di sini lama-lama. Serius, kita pergi saja." Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berbalik arah dan meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Sejak kejadian itu, mereka tidak hanya kapok makan di angkringan itu. Mereka mulai merasa curiga setiap kali melihat tempat makanan yang terlalu ramai. Apalagi jika makanannya terasa terlalu enak. Saat melewati warung-warung lain, mereka saling bertatapan dengan raut wajah penuh kehati-hatian. Apa mungkin ragu-ragu sebelum melanjutkan? Ada tempat makan lain ya yang juga pakai cara kayak gitu? Dimas tidak langsung menjawab. Fajar menggigit bibirnya lalu berkata pelan, "Gue harap enggak." Sejak kejadian itu mereka menjadi jauh lebih berhati-hati dalam memilih tempat makan. Tidak ada lagi sembarangan mampir ke warung kaki lima atau angkringan tanpa memastikan terlebih dahulu apakah tempat itu benar-benar aman. Mereka lebih memilih makan di tempat yang sudah mereka kenal baik atau lebih sering memasak sendiri di kos. Meski mereka tidak pernah lagi mengalami gangguan seperti sebelumnya, trauma itu masih ada. Kadang-kadang saat mereka sedang makan, rasa takut muncul begitu saja. Bagaimana kalau makanan ini bukan seperti yang mereka kira? Bagaimana kalau ada sesuatu yang disembunyikan dari mereka? Namun di balik semua ketakutan itu, ada satu hal yang mereka syukuri. Sejak kejadian itu, mereka lebih sering ikut pengajian di masjid dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Setiap malam Jumat, mereka menyempatkan diri membaca surat Yasin bersama. Mereka mulai lebih rajin sholat 5 waktu di masjid, mendengarkan ceramah, dan memperdalam pemahaman agama. Mereka bukan hanya untuk menjaga diri dari gangguan makhluk halus, tapi juga karena mereka sadar bahwa hanya Allah yang bisa benar-benar melindungi mereka. Hidup mereka berubah, tidak lagi ada nongkrong larut malam tanpa tujuan, tidak ada lagi asal makan di tempat yang mencurigakan, tidak ada lagi kebiasaan malas-malasan dalam beribadah. Mereka tahu dunia ini lebih luas dari yang terlihat. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Dan jika mereka tidak menjaga diri, bukan tidak mungkin mereka akan mengalami kejadian serupa lagi. Dimas tersenyum tipis saat melihat ketika temannya yang kini lebih banyak berbicara soal agama dibandingkan obrolan ringan yang biasa mereka lakukan dulu. Mungkin kejadian itu adalah peringatan. Mungkin kejadian itu adalah teguran yang jelas. Mereka tidak akan pernah melupakannya, dan mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka terjerumus ke dalam bahaya yang sama lagi. Dan cerita pun selesai. Untuk kisah ini, semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua dan untuk teman-teman yang sudah mau mampir ke channel ini. Sekali lagi, terima kasih.